lebih banyak coklatnya, lebih banyak susunya. Cobain deh. Coklatnya siapa tahan? Katanya mau ujian. Ayo, sebutkan contoh reaksi kimia. Jatuh cinta. Bercanda renyah, lebih renyah Nissin Wafers dengan tampilan baru. Balik lagi di channel kita, Forum Hukum. Kali ini perkenalkan, kami di sini sebagai hostnya. Nama saya Jihan dan rekan saya. Nama saya Sekar. Kami di sini akan membahas mengenai dasar berat dan ringan dari KUHP baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020. Sebelum mulai, kami akan memperkenalkan tim pro dan juga kontra. Kita akan memperkenalkan diri dari tim pro dulu. Oke, perkenalkan nama saya Alenda Nugraha dari Tim Pro. Perkenalkan nama saya Alenda Nugraha dari Tim Pro. Silakan. Ya, perkenalkan nama saya Christian Pratama Ramos Rizky Sinada. Kenalkan nama saya Alenda dari tim kontra. Oke, jadi kita mau bahas tentang apa nih? KUHP barunya. Kira-kira isu yang lagi beredar aja yang ada peringanan dan pemberatannya itu. Oke, isu yang lagi beredar mungkin tentang pencurian kali ya. Ya, Yang lagi marak-maraknya banget sih di Indonesia. mana sih itu mah? Lebih tepatnya di Indonesia nggak sih yang tempat kita tinggal? Kira-kira dari tim mana dulu nih? Kita mulai dari tim pro dulu kali ya. Silakan dimulai tim pro, apakah kalian sudah siap? Oke. Mengenai kasus pencurian, sepertinya kita akan lebih membahas ke aspek pemberat dan peringanan. Mungkin ada mungkin yang bisa masih dari sampaikan. Kalau dari pemberatnya, kalau pemberatnya ada tindakan tambahan. Kalau dari peringanannya mungkin apa ya? Alat untuk maaf. Ya maaf. Ya mungkin kita mau peduli itu nggak jadi gimana tuh ya sadar lah itu jadi keringanan juga. Memang tindakannya sudah terekam sebagai tindak pencurian. Jadi setuju adanya peringanan dan pemberat dalam kasus korupsi. Kalau kalian kan kontra nih, kenapa nggak setuju gitu adanya peringanan dan pemberat? Saya kontra karena kalau misalnya yang kita mengatakan tentang korban yang masih pelaku mengalami trauma juga ya, kemudiannya juga kan ya banyak banget. Apalagi kalau pakai uang kan sebenarnya bisa gampang. Wow. Saya nggak setuju nih. Ada lagi mungkin yang beneran Sama seperti rekan saya ini dari tim kontra ya. Adanya pemaaf, ya kan? Adanya pemaaf dan apa tadi satu lagi pemberat. Itu mungkin saya lebih ke apa ya? Lebih ke norma juga ke alibi karena nggak semua orang bisa kita apa sebutkan sebagai pemaaf dalam tindakan pidana itu. Seperti itu. Tapi kan di Indonesia ini mengalami atas sepanjang hukuman. Ya, maaf dan pemberatnya sebagai ajuan hukuman. Tapi kalau memang korban sudah memaafkan ya apa salahnya? Tapi kalau memang mau dilanjut prosesnya ya silakan. Nah, itu kan pemberatan peringan kan sebagai pertimbangan hukum juga ya. Yang menurut kita pribadi itu dibutuhkan gitu, untuk mempraktekkan sistem hukum Indonesia. Karena kita juga harus lihat dari sisi pelaku juga. Kalau misalkan pelaku itu mau melakukan sesuatu tanpa ada alat benar, apakah dia mungkin atau pelaku utama atau mungkin dia hanya tersangka, membantu, kan bisa aja gitu. Jadi dari sini harus dipahami dulu nih motif-motif belakang apa dulu yang bisa jadi pemberatan peringan ini bisa jadi faktor yang benar nih buat asas kepastian hukum.
Nah, kan mungkin juga orang tiba-tiba mau mencuri, ada alasan dia karena lapar atau dia butuh jalan dan lain-lain. Tapi ya kalau pernah gimana? Paksa. Oke, mungkin tim kontra. Izin menjawab interupsi. Itu kan yang kalian omongin kan hanya mengenai sampingnya saja. Bagaimana kalau kita alihkan dengan kampus seperti pencurian, apalagi lagi kayaknya apa? Potong jadi-jadian. Oh iya, Itu bagaimana cara menanggapinya? Apakah kita harus dengan maaf? Apakah dengan kepastian hukum? Kan bisa saja di pengadilan walaupun ada yang namanya psikologi forensik bisa aja dia mengeluarkan duit dan psikologi forensik ini bisa dia menerima kan gak ada yang tahu sama manusia. Ya balik lagi mas, awal itu kan udah masuk ke dalam pemberat mas, karena dia melakukan pencurian itu kan udah tambahannya itu menyakiti korbannya. Kalau itu jadi pemberat, kalau kita kan bicara konteksnya itu pencurian sebenarnya dia telah menipu rumah, toko ataupun kalau mereka tuh masuk ke dalam begal itu juga udah masuk ke dalam pemberat hukum bukan pidana. Saya malah bisa diberati hukumannya bukan pidana. Itu tergantung situasinya juga mas ya. Udah dulu pelaku kejahatan itu ada pemberat dan pidananya. Sebenarnya itu bisa dicegah gitu. Kita nggak bicarain hukum doang di sini, tapi kita bicarain pendidikan yang udah yang menurut kita udah masih kurang nih. Yang kalau misalnya kita dari omongan mas tadi kan adanya modus kosong itu kan pencurian, mungkin itu bisa kita cegah juga dengan salah satunya yang menurut saya paling efektif adalah dengan pendidikan. Kenapa enggak kita perbaiki pendidikan kita dulu ya kan, sebelum kita memastikan pemberat dan peringanan juga gitu, untuk memastikan sistem ini berjalan dengan seharusnya. Peringanan sama pemberatan itu ada kualifikasinya mas. Dan semua terdakwa pelaku kejahatan itu dapat peringanan dan pemberatan. Harus ada kualifikasi yang bisa dapat peringanan atau pemberatan. Kualifikasinya itu seperti apa kalau boleh tahu? Tadi saya bicarakan, dia mengerjakan terpaksa dia lapar dan efektif adalah dengan pendidikan. Kenapa enggak kita perbaiki pendidikan kita dulu ya kan, belum kita memastikan pemberat dan peringanan juga gitu, untuk memastikan sistem ini berjalan dengan seharusnya. Peringanan sama pemberatan itu ada kualifikasinya mas. Dan semua terdakwa pelaku kejahatan itu dapat peringanan dan pemberatan. Harus ada kualifikasi yang bisa dapat peringanan atau pemberatan. Kualifikasinya itu seperti apa kalau boleh tahu? Tadi saya bicarakan, dia mengerjakan terpaksa dia lapar dan dia karena memang dia dipaksa orang itu paksa atasan kayak kalau dia udah kerja, kalau dipaksa atasan kita ambil contoh Sambo, siapa itu yang membunuhnya? Joshua yang dibunuh. Terus yang melakukan tembakan itu siapa? Berada. Oh iya. Berada. Dia dipaksa oleh atasannya dan itu di kepolisian. Atasan dan bawahan itu masih dalam. Sehingga ada keterpaksaan untuk menembak perintah dari atasan. Dan tidak bisa ditolak oleh kita sebagai manusia yang kita menerima perintah atasan. Mungkin tim kontra ada yang ingin membahas. Kenapa bisa memajukan? Oh, jadi kalau misalkan ada penahanan gitu ya, itu kayak buat jahat tindakan Memberikan efek jerah. jadi bisa ngelakuin lagi ya bisa aja. Kalau di itu kan berarti kita bahas apa tadi misalnya dari awal yang pas dan ya, jadi di KUHP yang baru ini bukan tentang hanya hukuman, bukan tentang hanya hukuman saja, tapi bagaimana dia membuat penjahat ini tidak melakukan kesalahan lagi. Makanya di KUHP yang baru diubah, makanya adil juga buat semua orang. Instruktif ya dari segi kontrak. Ya baik sekarang. Bagaimana dengan Sambo saat ini? Masih terbebas, masih berkeliaran. Bahkan sampai saat ini dia kuliah, dia ambil S2. Bagaimana itu mas? Untuk pemberatnya? Silakan. Kan dari Sambo sendiri kan sudah mendapatkan ponis. Nah meskipun sampai saat ini ponis belum dijalankan, tapi dia sudah dilanjutkan dan dia pun menjalankan kuliahnya juga. Dan untuk
adil atau bikin kenyang masyarakat mas, kenyang dengan hoax-hoax yang berada, isu-isu yang berada, isu-isu pengen di hukuman mati. Kapan matinya mas? S2 loh mas. S2 kan itu semua balik lagi ke masalah penegak hukum. Yang kita semua tahu kan di Indonesia itu mungkin kurang, walaupun kita negara hukum, tapi yang kita tahu ya dari kasus ini juga kita tuh kurang apa ya, kurang dasarnya hukum gitu. Walaupun kita semua itu bukan di luar ini ya maksudnya, bukan sebagai sarjana hukum, tapi ada dasarnya, ada harusnya kita tuh ada dasar hukum. Maka dari yang Mas tadi bilang, menurut saya setuju pemberatnya ini, karena pada saat itu Joshua tuh ini dengan bijak, ya kan? Ini dengan bijak. Dan seharusnya hukuman untuk Sambo dan bawahannya juga lebih berat. Maka di sini pemberat itu harus ada, lebih diberatkan karena alasannya sudah ada. Dan balik lagi untuk penegak hukum tadi, penegak hukumnya gimana dulu nih? Saya. Oke, jadi sebenarnya dari kontrak ini saya setuju sama dua-duanya nih. Saya juga karena keduanya memiliki kesimpulan yang berbeda. Tapi Dari kesimpulan tersebut mungkin bahwa baru saat ini masih fleksibilitas mungkin ya, fleksibilitas yang tinggi, tapi kuncinya tetap ada di kejujuran sang hakim. ya benar, betul sekali. Udah panas sih ya, udah panas banget sih ya debatnya. Panas tebal, panas kaca juga ya. Kalau gitu, tutup aja kali ya. Ya, kita tutup aja kali ya. Apakah sudah cukup info dan sopra atau ada yang ingin ditambahkan lagi mungkin? Oh, udah. Terima kasih ya kalau udah nonton pada siang hari ini. Saya host 1. Saya juga host, Siti Maira. Saya Putri Sekar. Izin pamit undur diri. Ingat pro-pro sopan di lingkungan gak bakal bikin tugas kuliah lu jadi nilai A. Bye-bye. Ah, この歌なら一緒に歌うわよ。Gak ada lagi. 10.000 mas ya. Ngomong-ngomong aja kan ini nanti ya pakai voice itu kan. Oh ya udah. Ayo. Mas, itu siapa mas? Udah malah jadi rampok kok ya apa tampok. Enggak ada. Punya enggak ada udah. Babak favorit paling ditunggu. Aksi hero Naruto Uzumaki bukan lawan-lawannya. Cakra Kyuubi memang luar biasa. Naruto Shippuden Sabtu dan Minggu jam 12:30 siang. It's family time, TGTV.